Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa zama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi wahdahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al hudahu wastanna bisunnatihi wahdada bihadihi wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang id rahimakumullah, seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kebahagiaan yang patut dirayakan kaum muslimin, yaitu berbuka puasa saat maghrib atau Idul Fitri untuk mengakhiri puasa Ramadan, dan saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lis-shaimi farhatun, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa akan meraih dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan berhari raya, dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, kita bersyukur telah menjalani ibadah siam Ramadan, telah menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan di siang hari, dan qiyam Ramadan di malam hari dengan penuh kesungguhan dan kekhusyuan. Kita berdoa, mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, berdiri, ruku dan sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sedekah yang kita lakukan, infak yang kita kerjakan, zakat yang kita laksanakan, serta amal-amal kebaikan kita selama di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan kita dapat menjumpai Ramadan tahun depan dengan keadaan lebih sehat,
dan menjalankan semua rangkaian ibadah dengan lebih sempurna lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang id rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kita patut bersyukur Idul Fitri tahun ini dapat kita selenggarakan dengan semarak di halaman Masjid Al-Kausar ini, dan semoga semua yang kita laksanakan ini senantiasa dalam bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa teriakkan kalimat takbir dengan lantang, suara tahlil lebih keras dan suara tahmid lebih menggema, walau masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Kita bisa saling bertemu, bertatap muka, dan saling menyapa dengan keluarga, dengan sanak keluarga, dengan tetangga, dan handai tolan. Dan moga-moga pertemuan kita pada hari raya ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang id rahimakumullah. Betapa bahagianya kita hari ini menyaksikan saudara-saudara kita, menyaksikan teman-teman kita, menyaksikan jamaah-jamaah kita, menyaksikan tetangga-tetangga kita berbondong-bondong menuju lapangan tempat sholat, menuju masjid tempat sholat dengan bajunya yang baru, dengan penampilan yang mempesona, masing-masing tersenyum menandakan kebahagiaan sekaligus kejernihan hatinya. Meskipun bayang-bayang corona masih terasa, tapi optimisme mengalahkan kesedihan, kepedihan, dan keputusasaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang id rahimakumullah. Kalimat takbir yang kita gemakan pada pagi hari ini seharusnya dapat memperkuat dan mengokohkan keyakinan dan optimisme kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, bahwa jagat raya, bumi, langit, dan ruang angkasa adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tunduk dan patuh pada kehendaknya. Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ma fis samawati wal ard, kullu lahu qanitun. Bahkan miliknya Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, semua tunduk dan patuh kepadanya. Jangan pernah mengangkat Tuhan selain Allah. Jangan menuhankan manusia. Jangan menuhankan uang. Jangan menuhankan jabatan. Jangan menuhankan kesehatan. Hanya Allah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha kuasa dan maha besar telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan istimewa. Atas kehendak dan kekuasaannya Dia menjadikan langit, Dia menjadikan bumi, dan segala yang berada di antaranya ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Al-Quran tidak hanya sekali atau dua kali saja menjelaskan tentang hal tersebut. Ayat ini diulang-ulang agar manusia hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak syirik, artinya tidak menganggap Tuhan lain selain Allah. Jangan menyembah kekuasaan, jangan menyembah jin, jangan menyembah setan dan segala yang menyesatkan. Ma'asyiral muslimin, sidang id rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah.
selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah, adalah sebuah kedunguan yang tidak bisa dimaafkan jika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang mulia lalu menghinakan dirinya dengan menuhankan sesama manusia, apalagi menuhankan makhluk yang lebih rendah daripada manusia. Langit itu kepunyaan Allah, bumi itu kepunyaan Allah, hidup itu yang menentukan adalah Allah, mati juga di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga rizki, Dia yang meluaskan dan Dia pula yang menyempitkan. Lalu mengapa masih takut kepada selain Allah? Manusia yang paling berkuasa pun segera akan mati. Mengapa takut kepada yang akan mati? Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Allahus Samad, hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepadanya kita menggantungkan segala harapan, doa dan munajat, hanya kepadanya kita menggantungkan nasib dan masa depan. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Allah telah memberi karunia besar berupa akal. Akal inilah yang membedakan kita sebagai makhluk manusia dengan makhluk lainnya. Seperti binatang, burung bisa terbang, tapi manusia dengan menggunakan kemampuan akalnya bisa terbang melanglang buana melampaui burung apapun. Angsa bisa berenang, tapi manusia dengan menggunakan akalnya bisa berenang mengarungi lautan luas nyaris yang tak terbatas. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia. Dan itulah pula yang dijadikan argumentasi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengangkat Adam menjadi khalifah. Ketika malaikat protes, Allah hanya mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha tahu, sedang engkau tidak berpengetahuan. Allah tidak memutus dialog dengan malaikat tersebut dengan jawaban telak yang mematikan, tapi Allah melanjutkan dialognya dengan menguatkan argumentasi, kemudian membuka rahasia langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ma'asyiral muslimin, sidang id rahimakumullah, inilah ilmu, inilah pengetahuan, inilah sains, inilah yang jika dikembangkan terus-menerus akan menjadi teknologi. Teknologi itu awalnya sederhana, tapi terus dikembangkan melalui berbagai uji coba, penelitian, dan uji laboratorium. Akhirnya teknologi itu berkembang sangat canggih dan maju. Beberapa ahli tafsir modern menafsirkan teknologi sebagai sultan, sebagai penolong, sesuatu yang asalnya tidak bisa menjadi bisa, yang asal mustahil menjadi bisa, yang sulit menjadi mudah, yang rumit menjadi terasa, yang rumit menjadi tak terasa susah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ma'syaral jin wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wa fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah.
kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Akhir-akhir ini perkembangan teknologi sangat luar biasa percepatannya. Beberapa teknologi yang kita anggap canggih di masanya sekarang sudah hilang di telan masa. Untuk mengabadikan suatu peristiwa dahulu, kita mengandalkan kamera film yang gulung-gulung. Untuk menghasilkan satu foto perlu proses-proses yang panjang, berbelit-belit dan tidak murah. Semua kerumitan itu dapat diatasi dengan mudah, dengan murah. Orang cukup memodalkan HP untuk mengambil gambar, untuk merekam suara, untuk mengirimkan dengan kecepatan tinggi. Sekali sentuh sudah sampai kepada yang dituju. Itulah yang disebut dengan teknologi. Pada khutbah yang singkat ini, kita tidak membicarakan bahaya penyalahgunaan teknologi. Topik khutbah kita adalah jika umat Islam ingin selamat dunia dan akhirat, maka bekalnya hanya dua, iman dan ilmu. Iman yang benar dengan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan membebaskan manusia dari segala bentuk penyembahan, baik materi maupun non materi. Sedangkan bekal kedua adalah ilmu atau pengetahuan atau sains dan teknologi. Jika tidak ingin menjadi bulan-bulanan dan dilindas zaman, jika tidak ingin menjadi bangsa kelas 2, jika tidak ingin sekedar menjadi budak, maka tidak ada cara lain kecuali menguasai sains dan teknologi. Itulah sunnatullah yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Bagaimana dengan wajah corona? Terhadap masalah corona ini kita tidak cukup hanya dengan mendiskusikan tentang sholat berjarak dan rapat dan yang lain-lainnya. Maka mari sama-sama kita senantiasa berdoa agar wabah yang berada di tempat kita dan umumnya di bumi Indonesia ini segera sirna dan kita bisa selamat dari bahaya corona tersebut. Terhadap corona kita wajib menggunakan dua pendekatan sekaligus, iman dan ilmu. Kita yakin bahwa iman yang benar tidak bertentangan dengan ilmu yang benar. Kedua-duanya dapat berjalan beriringan, tidak saling bertentangan, tidak saling menafikan. Hanya orang sekuler yang memisahkan keduanya. Kita harus berislam secara kafah, utuh dan menyeluruh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkahnya setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata bagimu. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bangun optimisme, hilangkan keraguan, katakan dan hilangkan ketakutan, kekhawatiran dan kesedihan yang berkepanjangan. Saatnya sekarang untuk kita menyingsingkan lengan, saatnya bekerja memberi layanan terbaik buat umat, buat masyarakat dan buat orang-orang banyak yang membutuhkan kita. 1 tahun sudah kita berlalu lama mengantungkan diri, saatnya sekarang berkarya yang lebih produktif. Tentu harus tetap memenuhi kaidah-kaidah ilmu dan teknologi. Jaga protokol kesehatan karena kita yakin bahwa iman dan ilmu itu pasti sejalan.
bebaskan dan berikan diri kita dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan tauhid saja kita akan terbebas dari penyesalan masa lalu dan ketakutan menghadapi masa depan. Hanya dengan keyakinan tauhid kita menjadi manusia sukses dunia dan akhirat. Maka pada akhir khutbah ini kami mengajak pada kita semua mendukkan wajah kita, mengangkat tangan kita, seraya berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita, semoga ibadah kita, semoga salat kita, semoga puasa kita, semoga zakat fitrah kita, semoga zakat mal kita yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa agar diselamatkan dari wabah corona, dan semoga wabah corona cepat sirna dari muka bumi. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimakumullah, mari sama-sama kita untuk merenung sebentar sebelum kita berdoa. Ada sebuah hadis qudsi, idza shamu syahrul ramadan, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, wa kharaju ila aidikum, kemudian keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian, yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya malaikati kullu amil yatlubu ajrahu, wahai malaikatku, setiap orang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, anna qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa yunada munada, ada suara yang berseru, ya umat Muhammad, irji'u ila manazilikum, wahai umat Muhammad, ulanglah ke tempat tinggal kalian. Qad badaltu sayyi'atikum hasanat, seluruh keburukan kalian telah aku ganti dengan kebaikan. Fa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun berkata, ya ibadi sumtuli, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku, waqtulu tumli, dan berbuka untukku, kumu maghfuran, maka bangunlah wahai hambaku, bangunlah wahai hambaku sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimakumullah, mari sama-sama kita mengangkat tangan untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang yang kafir. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada ibu bapak kami, dan supaya kami dapat berbuat amal yang soleh dan Engkau ridhoi.
Berilah kebaikan kepada kami dengan memberi kebaikan kepada anak-anak cucu kami. Sesungguhnya kami bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Tuhan, ya Allah, ya Rabb, kami hanya kepada Engkau lah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau lah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wahrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami secara masuk yang benar, dan keluarkan pula secara keluar yang benar, dan berikanlah kepada kami dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang sangat berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami mikulnya ya Allah. Beri maaflah kami, ampunilah kami ya Allah, dan rahmatilah kami. Engkau ya Allah penolong kami ya Allah. Engkau penolong kami ya Allah, maka tolonglah kami ya Allah terhadap kaum yang kafir ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampunilah dosa nenek-nenek kami ya Allah. Ampunilah dosa kakek-kakek kami ya Allah. Ampunilah dosa ustaz-ustaz kami ya Allah. Ampunilah guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah, taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Qulu amin wa antum bi khairin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.